Oke, sobat calon guru semuanya, di sini kalau misalkan kita melihat yaitu untuk jadwal pendaftaran P3K tahun 2024 untuk yang P3K tahap 2 ya. Ini kan pendaftaran seleksi dibuka tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, saat ini kalau misalkan saya mengecek di laptop saya ya, ini sekarang ini menunjukkan tanggal yang sama yaitu di tanggal 17 November 2024. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya sekarang ini kita masuk di tanggal 17 November. Nah, di sini kita sudah masuk di tanggal 17, namun jamnya itu jam 00:09 ya. Dan di sini kita sengaja karena malam minggu ini kita bergadang ya untuk mengecek, kita akan melakukan live check bersama-sama apakah sekarang ini untuk pendaftaran P3K tahap 2 sudah dibuka ataukah belum. Nah, di sini nanti teman-teman bisa melihat bersama-sama ya dan juga mencoba. Di sini kalau misalkan kita lihat ini adalah kita berkunjung untuk melakukan pendaftaran itu kan di sini kita berkunjung ke sscsnbkn.go.id ya. Kemudian kita klik enter. Nah, kita cek apakah sekarang ini tanggal 17 jam 00:09 ini sudah dibuka atau belum untuk pendaftaran tahap 2. Untuk di bagian ini kita cek ini masih pendaftaran seleksi P3K untuk pelamar prioritas, kemudian data PKN dan juga XDAK2. Nah, sekarang kita cek, kita coba login ke akun ya. Memang di sini sebelumnya ini saya sudah membuat akun SSCSN sebelum dibuka pendaftaran tahap 2. Namun untuk memilih jenis seleksi ini kan kita masih menunggu ya, menunggu di tanggal 17 November. Kita cek ya, kita login, masuk. Kemudian kita klik saja OK. Dan berikutnya kita masukkan nick dan juga password kita. Kemudian kita masukkan kode captcha yang muncul di sini ya. Oke, kode captcha. Kemudian kita masuk. Oke, di sini kita pilih yaitu untuk di sini. Ini coba kita pilih P3K teknis ya. Kita coba kalau misalkan daftar P3K teknis, apakah sudah bisa lanjut atau belum? Kita pilih formasi. Nah, sekarang sudah bisa teman-teman. Jadi teman-teman saat ini di jam 00:10 ini adalah teman-teman pendaftar P3K tahap 2 sudah bisa melanjutkan pendaftaran untuk P3K tahap 2. Nah, ini kita coba daftar P3K teknis. Ini kan sudah bisa ya. Nah, ini kita sudah bisa daftar P3K teknis. Kita coba kalau misalkan P3K guru. Kita pilih. Kemudian kita pilih yaitu S1 PGSD. Kemudian kita klik lanjutkan formasi. Oke, sekarang sudah bisa ya. Nah, sekarang kita review. Ini adalah sudah bisa untuk melakukan pendaftaran P3K tahap 2. Nyatanya di sini di bagian memilih jenis seleksi tadi kita sudah bisa memilih ya. P3K guru juga sudah, P3K teknis juga sudah. Dan saya rasa untuk yang P3K kesehatan pun juga sudah bisa ya. Namun kalau misalkan di sini kita lihat pendaftaran dimulai tanggal 1 Oktober. Ini adalah jam 18. Batas akhir pendaftaran instansi ini adalah tanggal 20 Oktober ya. Ini tentunya kalau misalkan kita lihat ini adalah untuk momentum pendaftaran yang rentang waktu tahap 1. Sepertinya di instansi saya, instansi kita ini belum diupdate ya. Seharusnya kan di sini pendaftaran dimulai tanggal 17 November 2024 ya, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Nah, sepertinya nanti akan diupdate ya. Namun secara jelas di sini kita sudah bisa untuk melakukan pendaftaran P3K 2024 yang P3K tahap 2. Baik itu yang P3K guru maupun juga P3K tenaga kesehatan maupun juga P3K tenaga teknis ya. Kita coba ini adalah menggunakan ijazah ini kita. Kemudian lokasinya dalam negeri, kemudian lokasi tesnya. Ini juga sama ya, provinsi. Ini karena saya di Jatim. Ini saya pilih Jawa Timur ya. Oke, pilih Jawa Timur. Kita scroll ke bawah. Kemudian kita lanjutkan untuk memasukkan nomor ijazah. Kemudian tahun lulusnya. Kemudian tanggal ijazahnya kita pilih. Kemudian nama perguruan tingginya. Oke, kemudian kita coba lanjutkan. Kita masukkan captcha yang muncul ya. Oke, kemudian kita klik selanjutnya.
Oke, sekarang sudah bisa ya. Jadi sini tahapan kita itu kan untuk mendaftar P3K Guru misalkan. Nah, ini teman-teman untuk tutorial lengkap cara daftar P3K Guru, P3K teknis, kesehatan sudah saya berikan pada kartu video ini. Silahkan kalian nanti bisa disimak ya, tutorial dari awal membuat akun sampai dengan akhir pendaftaran di halaman resume. Nah, di sini kita review yaitu di pengisian riwayat. Memang untuk pendaftaran P3K Guru, ini kan di sini pengisian riwayat itu ada deskripsi diri, kemudian ada riwayat pendidikan, ada riwayat kerja. Nah, kemudian di sini ada riwayat organisasi, riwayat kursus pelatihan, riwayat penulisan ilmiah. Setelah itu kita klik selanjutnya. Maka di sini untuk berkas yang kita unggah pendaftaran P3K tahap 2 ini adalah sama halnya dengan tahap 1 ya. Nah, ini pemerintah Kabupaten Ngawi, kemudian guru ahli pertama, guru kelas SD. Nah, di sini kita bisa lihat untuk berkas yang nantinya kita upload yaitu surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi dengan materai. Kemudian surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan juga dibubuhi dengan materai. Kemudian ada KTP, kemudian ada ijazah asli, kemudian transkrip nilai ya, kemudian pas foto, kemudian surat keterangan mengajar. Nah, tentunya di bagian bawah ini teman-teman, kalau misalkan kalian dulu lupa mau mencetak kartu informasi akun ya, ini kalian bisa nih untuk mencetak kartu informasi akun kembali. Jadi pada bagian ini kalian bisa cetak ulang kartu informasi akun manakala kalian lupa ya untuk cetak kartu informasi akun. Jadi dengan demikian dapat kita sampaikan bahwasannya untuk teman-teman yang mau melakukan pendaftaran P3K tahap 2, sekarang ini pendaftaran P3K tahap 2 ini sudah dibuka ya. Ini kita buktikan sendiri, udah bisa lanjut nih. Nah, selanjutnya di sini nanti teman-teman, dikarenakan untuk jadwal pendaftaran tahap 2 ini kan cukup panjang ya. Dibuka 17 November, berakhir tanggal 31 Desember. Tentunya di sini ada sekitar 1,5 bulanan ya. 1,5 bulan teman-teman punya kesempatan yang panjang untuk melakukan pendaftaran. Jadi diupayakan jangan sampai teman-teman TMS ya, jangan sampai sama halnya dengan teman-teman yang pelamar tahap 1 kemarin yang banyak sekali TMS ya. Nah, itu jadi diteliti ulang, dicermati, jangan tergesa-gesa untuk submit atau jangan tergesa-gesa untuk kita tuh akhiri proses pendaftaran. Karena misalkan kita sudah akhiri pendaftaran ya, kita nggak bisa untuk mengubah berkas maupun juga mengedit isian biodata. Oke, saya rasa demikian. Saya ucapkan selamat ya kepada teman-teman yang mendaftar P3K tahap 2. Jadi meskipun di sini pendaftaran cukup panjang jadwalnya, namun jangan sampai teman-teman itu nanti abai sehingga menyebabkan kita itu TMS ya. Karena kalau misalkan kita TMS ya kita nggak bisa lanjut nih untuk tahapan berikutnya. Jangankan ikut seleksi kompetensi, seleksi administrasi pun di sini kita nggak lulus dan berujung nggak bisa cetak kartu mencetak kartu peserta ujian ya. Oke, demikian, semoga sukses untuk kita semuanya. Tutorial lengkapnya silahkan simak di kartu video dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.